Enggak, seperti apa? Jadi yang pertama alhamdulillah sidang sudah selesai. Dan yang pertama tadi sidang itu adalah memeriksa identitas kami sebagai advokat. Apakah memang benar saya berempat ini adalah timnya Nikita Mirzani, tim advokat. Apakah kita itu adalah advokat. Jadi kita tunjukkan berita acara sumpah yang asli dan kita lampirkan fotokopinya. Yang kedua kita tunjukkan kartu tanda advokat, namanya KTA dari organisasi advokat. Nah setelah itu kami diperiksa surat kuasanya. Apakah surat kuasanya sudah sah dan sudah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kepanitraan. Setelah semua telah terverifikasi, maka majelis hakim memeriksa surat kuasa tergugat. Nah surat kuasa tergugat diperiksa, setelah itu dilakukan verifikasi identitas. Nah, semuanya sudah dilakukan karena ada pihak yang belum hadir, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3, maka majelis hakim memutuskan untuk memanggil secara patut. Akan ditunda 2 minggu lagi, sidang selanjutnya tanggal 11 Juli tahun 2025 jam 9 pagi. Bang, sebagai penggugat ada kekecewaan nggak sih Bang sidang ini ditunda? Saya serahkan ke majelis. Ini bukan persoalan kecewa, ini aturannya seperti itu. Jadi aturan hukumnya kalau ada pihak yang belum hadir harus dipanggil lagi secara patut. Jadi itu bukan hal itu sudah biasa dan itu malah itu yang benar. Justru kalau sidang ini diteruskan tanpa memanggil secara patut kepada pihak itu salah. Jadi alhamdulillah sidangnya sudah sesuai dengan hukum acara. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya sidang berikutnya tanggal 11. Nah, hari ini kan juga hari juga Nikita apa tidak diizinkan dari sana? Bukan, Nikita itu sudah memberikan kuasa kepada saya. Nikita hanya diwajibkan hadir pada saat nanti namanya mediasi. Dan itu pun sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung adalah para pihak. Jadi termasuk tergugat prinsipal dan Nikita Mirzani, Ismail nanti diwajibkan untuk hadir. Tapi karena Nikita saat ini ada persoalan hukum, maka sepenuhnya nanti menjadi kebijakan daripada pihak kepolisian apakah mengizinkan atau tidak. Tapi kalau peraturannya diwajibkan hadir untuk sidang mediasi. Kalau sekarang masih verifikasi administrasi kuasa, verifikasi administrasi kartu tanda advokat dan berita acara sumpah, seperti itu. Bang kan Juni kabarnya udah deadline dari ini ya, penahanan Nikita Bang. Ada pihak sebelah bilang akan ada penambahan hukuman dari Nikita. Gimana tuh Bang? Saya tidak tahu. Nanti saya orangnya selalu melihat bukti tertulis. Nanti kalau ada bukti tertulis saya bisa tangkap. Bang, soal alasan memilih tergugat 1, tergugat 2, Kapolri dan Nikita meminta perlindungan. Jadi jangan salah paham, Nikita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Tolong saya dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya ini tidak kenal kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba saya dilaporkan seakan-akan saya melakukan sesuatu yang melanggar hukum pidana. Jadi Nikita adalah meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Saya yakin mereka punya hati nurani semua, pasti akan memberikan perlindungan kepada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Bang, biar jelas kan Bang, berarti kalau meminta perlindungan harus menggugat itu loh. Meminta perlindungan itu adalah supaya mereka tahu ada masalah, karena dia bukan kami gugat. Jadi jangan salah paham, mereka adalah turut tergugat. Turut tergugat itu adalah pasif. Ya, cuma dia harus tahu ini ada masalah. Bagaimana supaya dia tahu? Dia harus menjadi turut supaya dia tahu ini ada masalah hukum di sini. Jadi sekali lagi mereka bukan orang yang kami gugat. Dia adalah turut tergugat supaya dia tahu ada masalah dan kita minta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Jadi tergugat hanya 1 ya kan? Tergugat 1 dan tergugat 2, RG, mohon maaf RG sama AF. Suaminya ya? Oke, ada lagi? Terima Makasih ya. Bang. Saya pamit dulu. Terima kasih, Bang. Ya, thank you.